Yes, selamat datang di Black Word. Kembali lagi di vlog gua kali ini. Dan pembahasannya agak sedikit lebih sensitif hari ini guys. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Mengingat Bapak Korn sudah berkembang, maksudnya Omnicorn sudah berkembang. So tetap jaga kesehatan, banyak-banyak nonton Black Word agar sehat. Enggak juga sih. Oke. Hari ini gue bakal bahas tentang jika nggak ada orang ini, nggak ada yang kenal Tuhan. Ya, siapakah dia? Oke, sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe agar aku akan tetap membawakan hal-hal yang ganjil. Oke guys, yang pertama kita akan bahas dari awal dulu ya. Untuk tahu siapa ini orangnya, mari kita bacakan agama-agama tertua di dunia ini. Yang paling tua sebelum Kristen dan Islam, muda. Ini yang paling tua kita baca. Yang pertama, oke guys, yang pertama Brahmanisme 8000 sebelum Masehi. Brahmanisme atau dikenal juga dengan Weda Brahmanisme diyakini sebagai agama tertua di dunia. Mengingat kepercayaan ini sudah ada sejak tahun 8000 sebelum Masehi. Horor bacanya yang gak lebay. Agama ini meyakini kekuatan alam berasal dari para dewa dan dewi. Beberapa diantaranya adalah dewa matahari, dewa api, dewa angkasa, dan juga dewa Siwa. Dan masih banyak lagi. Oke guys, itu yang pertama, yang paling tua. Yang paling tua jadi. Kita yang kedua. Oke, yang kedua yaitu Hindu. Hindu 7000 sebelum Masehi. Tadi 8000 sebelum Masehi, Hindu 7000 sebelum Masehi. Hindu sering dianggap sebagai agama tertua yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Persebarannya berasal dari lembah sungai Indus, Pakistan modern. Hinduisme tidak memiliki pendiri atau teks tunggal, tetapi menggabungkan beberapa tradisi dan kepercayaan kuno. Ya layaknya Majusi dan sebelum-sebelum itulah guys. Sebelum adanya agama-agama yang jelas. So, 3. Yudaisme atau Yahudi 2000 sebelum Masehi. Yudaisme adalah yang tertua dari 3 agama monoteistik Ibrahim. Dengan 2 agama lainnya adalah Kristen dan Islam. Ajaran Yahudi dibawa oleh Nabi Musa yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim, nenek moyang orang Yahudi. So guys, dia masih turunan Ibrahim. Ya begitupun Nabi Muhammad, begitupun Nabi Isa, ya semuanya turunan Nabi Ibrahim, bapak dari segala nabi. Oke, kita keempat. Zoroastrianisme 1500 sebelum Masehi. Zoroastrianisme ini didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh pembaharu Zoroaster yang dianggap oleh pengikutnya sebagai nabi. Menurut bukti arkeologis, akar agama tersebut mungkin berasal antara 1200 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Penyebarannya di wilayah Persia. Oh, mungkin ini seperti Majusi guys. Iran modern. Oke guys, itu yang keempat. Kelima, Shinto 700 sebelum Masehi. Agama Shinto diyakini baru dimulai secara resmi setelah agama Buddha. Wow, diperkenalkan ke Jepang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ada catatan sejarah yang menyebutkan akar Shinto dari sekitar 700 sebelum Masehi, meskipun ada juga catatan arkeologi yang menyebutkan lebih jauh lagi.
So guys, yang keenam, Buddhisme, 600 sebelum Masehi. Agama Buddha dalam menelusuri akarnya kembali ke salah satu pendiri, seorang pangeran yang lahir di Nepal modern lebih dari 2500 tahun yang lalu bernama Siddhartha Gautama. Persebaran ajarannya berada di wilayah anak benua India, Nepal. Oke guys, itu ke-6. Ke-7, Jainisme, 600 sebelum Masehi. Jainisme adalah agama kuno dari India yang diyakini muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Semasa dengan agama Buddha, Jainisme memiliki kepercayaan yang mirip dengan Hindu dan Buddha. Wow, ini kayaknya Jainisme ini pembaruan aja guys. Yang terakhir, yang terakhir. Konfusianisme, 600 sebelum Masehi. Konfusianisme sering diakui sebagai agama meskipun tidak dipraktikkan sebagai agama tradisional yang terorganisir. Penganutnya memandang Konfusianisme lebih sebagai sistem filsafat, sosial, dan etika. Oke guys, yang tadi kalau kita kembali ke yang paling tua ya, base dulu nih, base-nya yang paling tua adalah Brahmanisme. Itu yang paling tua guys. Agama tertua 8000 sebelum Masehi, kayak yang tadi gue sampaikan. So, Brahmanisme. Apa tuh Brahmanisme? Pasti pada nggak asing dengan Brahmanisme. Nah guys, seperti yang kita tahu, Ibrahim di Islam, Abraham di Kristen, Abram di Yahudi. Di semua kitab ada dong, ya nggak? Ya sebenarnya itulah judul orang kita ini. Tanpa dia kita nggak tahu siapapun. Tapi guys, jika kita merangkul kenapa sih hubungannya selalu dimanapun nih, dewa matahari, dewa api, dewa matahari, dewa api. Kita tuh suka lupa ceritanya Nabi Ibrahim tuh apa. Oke, gua sedikit ini ya. Brahma, istrinya Saraswati, ya kan? Dibilangnya dewa matahari or dewa api, ya. Baru ikatannya lagi, Ibrahim, istrinya Sarah, dibakar karena minta sama Allah, api jadi lemah. Kayak ada sama-sama gitu loh ya, kayak mirip-mirip gitu kalau ngedengernya gitu, matahari, api, api, api ya. Nah guys, so agama tertua ini ya Brahmanisme tadi. So guys, sebelum Ibrahim mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, Ibrahim kan ditunjukin kebesaran-kebesaran lainnya. Contohnya dia nggak mau belajar ya, waktu itu bapaknya kan salah satu orang petinggi lah, kalau ibarat zaman sekarang tuh pejabat. Nah dia juga mencari Tuhan, diemin matahari. Nah seperti di video ini nih, dia tuh meditasi guys, tapi meditasi dia lebih hebat dari kita yang merem pakai napas. Nggak, meditasi dia, bayangin guys, Nabi Ibrahim tuh nungguin matahari sampai terbenam. Oh bukan Tuhan gua, masa dia terbenam? Dia lihat bulan terbenam juga, dia tungguin satu-satu, dia liatin dengan kekosongan dia mencari Tuhannya, karena dia nggak yakin patung itu Tuhannya gitu loh. Nah itu meditasi. Nah guys, kenapa bisa kesana gitu loh, lucu kan. Jadi sebelum Nabi Ibrahim jadi nabi juga, sebelum dihancurin tuh patung-patung juga udah ada patung-patung itu dulunya. Jadi itu juga tua gitu loh. Tapi yang kita tahu kan cuma nyampe Ibrahim gitu loh. Makanya Brahmanisme itu tadi ada yang jaga tuh, Brahma, Saraswati, Ibrahim, Sarah, api, matahari, itu yang janggal guys. So ada apa dengan dewa-dewa? Iya, dewa banyak banget. Setelah Nabi Ibrahim nggak ada, dewa banyak banget. Tapi yang kita tahu sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim, bahwa bapaknya tetap murtad dan lebih memilih menyembah patung, sehingga Nabi Ibrahim diusir dan tinggal berduaan sama Sarah di luar kerajaan bapaknya.
sampai dia ngancurin patung dan dia dibakar. Habis itu dia juga yang salah satu pemimpin yang bakarnya bapaknya sendiri. Hebat nggak tuh cobaan dari Allahnya? Tapi hebatnya lagi dia nggak terbakar. Nah sampai situ aja guys kita bisa narik benang merah bahwasannya Nabi Ibrahim itu sudah pasti dibilang sakti mandraguna. Nah mungkin itu yang cikal bakalnya dewa-dewa, dewa matahari, dewa lain-lain. Nah kalau kita mengambil dasar dari Al-Quran, Al-Jin itu menyebutkan bahwasannya jin itu mencuri rahasia-rahasia langit. Al-Jin ayat 8 mencuri rahasia-rahasia langit. Dia bisa mendengar sebelum masanya Nabi Muhammad ya, dia bisa mendengar rahasia-rahasia langit, sehingga mungkin aja maybe mereka bisa menciptakan yang namanya dewa-dewa selain yang Brahma tadi. Jadi dibikin ribet, ada dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu, dari Mesir, dari ini, itu buatan mereka gitu loh ya, dibuat fake gitu. Dan maybe it's a fact of all guys, so kita harus berhati-hati akan itu. So itulah orangnya Ibrahim. Sudah ketebak guys. Oke, disebut di seluruh kitab, dan dia juga tadi mengatasnamakan Brahma yang memiliki persamaan yang banyak. So ada pertanyaan, pasti ini sering banget pertanyaan kayak gini. Terus kenapa ada orang sakti mandraguna? Ya kan? Kenapa ada orang ABCDEFG? Ada orang yang gue ngomongin sakti ya. Udah jelas guys, kalau menurut kepercayaan gue, yang namanya sihir itu adalah yang ngajarin setan atau jin. Udah jelas. Tunggu dong. Tunggu. Nah, udah jelas jin atau setan yang ngajarin. Dari mana ini? Dari Al-Baqarah ayat 102. Yang mengajarkan sihir itu jin dan setan, titik, gak ada koma. Habis itu juga bukan Al-Baqarah aja, ada juga Tirmizi menyebutkan bahwasannya jin itu suka mengajarkan sihir dan mengambil rahasia-rahasia langit, dia turunin. Jadi dia misal dapat satu rahasia nih, contoh, wah nanti Nabi Ibrahim jadi nabi, kebohongan 9, jadi dilebih-lebihkan 9 guys. Itulah kerjanya setan dan jin. So kita harus berhati-hati dan be careful guys dengan hal tersebut. So kita kerangkuman. Oke guys, itu tadi agama tertua dan beberapa teka-teki tentang Brahma, Ibrahim, dan dewa-dewa dan lain-lain. Yang kalau kita ingat, di Ka'bah itu tempatnya Nabi Ibrahim, ya enggak? Habis itu ada tapak kakinya Nabi Ibrahim. Habis itu kalau kita sholat ada kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Ya kan, itu menandakan agama tertua Brahmanisme gitu. Yang dibelok-belokkan oleh ya itu yang tadi jin or sihir or setan, jadi dibelok-belokin, dibuat ribet, dibuat bla bla bla. Oke, sekarang kita ke rangkuman. Yang pertama, stop fokus dengan isu-isu yang gak berbasic gitu. Kenapa isu-isu yang gak berbasic? Adalah orang-orang yang gak berkompeten mengatakan dirinya smart padahal gak smart. Kenapa dibilang gak smart? Gimana mau dibilang smart kalau gak tahu regulasinya? Dikata itu kekerasan gitu loh. Contoh masalah KDRT. Contoh nih, KDRT. Jadi ada regulasinya. Ya apa regulasinya? Nggak boleh memukul muka, nggak boleh di luar rumah, nggak boleh lebih dari 10 pukulan, nggak boleh memberikan bekas terhadap titik yang dipukul. Berarti kurang lebih anggaplah di bagian bokong 10, nggak boleh lebih dari 10 kali. Itu adalah regulasi. So dibolehkan memukul bukan berarti KDRT, dan nggak boleh memukul di bagian wajah, nggak boleh meninggalkan bekas. So yang nggak tahu regulasinya tapi terkadang ngomongnya dilebih-lebihin, mengatasnamakan yang ini nih. Seperti di video ini, itu udah kena fitnahnya. Fitnahnya apa? Silakan nonton. Ada fitnahnya di akhirnya, itu fitnahnya yang paling bahaya. Ya kan? Itu yang paling bahaya fitnahnya. So stop lah dengan isu-isu yang nggak penting, yang nggak tahu regulasinya, terus dibiarin ngomong dan mengatakan smart, nggak kritis, nggak masalah. Terus sekarang gini, terus juga ini masalah yang pertama ya, stop dengan isu-isu ini. LGBT, katanya Islam adalah agama akhir zaman yang akan mengikuti perkembangan zaman.
mengikuti perkembangan zaman bukan berarti mengikuti hal-hal yang batil, bener gak sih? Sekarang gue nanya balik deh, kalau anak lu pada jadi homo atau LGBT mau nggak? Nah kalau di Islam kan hukumannya terus harus di zaman ini enggak. Gimana? Keluar dari rumah, lu bukan hak gua lagi gitu. Kalau udah balik, nggak usah dipaksa-paksa. Tapi sangat-sangat diharapkan sih dari pemerintah tuh ada sebuah gerakan untuk menyadarkan gitu loh. Entah gimana caranya. Ada yang ngomong ya gimana ya kalau terpaksa nanti hidupnya nggak indah, nggak nikmat. Siapa yang bilang hidup nikmat sih? Siapa yang bilang juga hidup indah? Kalau lu kagak diet lu gendut. Kalau lu makan nikmat terus lu obesitas, lu kena serangan jantung, lu kena gula, nggak ada yang nikmat. Ini cobaan semua hidup. Yang kalau kita harus tahu dari semua kitab juga udah dijelasin, Adam, Eve, or Adam, Hawa, or Adam siapapun, Adam itu diturunin dari surga ke sini itu hukuman, cuy. Bukan kebahagiaan, kecintaan terhadap dunia. Ini hukuman, kita harusnya ada di surga. So nggak ada yang indah. Kalau nggak mau terpaksa ya susah. Emang apa yang nggak terpaksa? Nggak ada yang nggak terpaksa di sini. Tapi kalau terpaksa bisa menimbulkan cinta, itulah. Seperti sinetron kan yang cintaku nyangkut di angkot gitu kan, tiba-tiba diangkot. Apa lo jangan ganggu gue ya? Apaan sih lo siapa ganggu lo tiba-tiba jadi cinta? Kan bisa begitu. Semua dari keterpaksaan bisa jadi cinta, guys. So perkembangan zaman bukan berarti pembodohan gitu loh. Masih di stop dengan isu-isu ini. Perkembangan zaman bisa jadi dengan apa sih manfaat lari kok disunahin ya? Oh ternyata lari bagus buat jantung. Oh lari itu buat bagus hormon testosteron bagi laki-laki dan lain-lain. Jadi dipakai untuk mencari kebenaran di titik-titik yang benar, bukan mencari pembenaran atas kesalahan. Oke, poin kedua. Ya, poin kedua kita harus belajar. Yaitu ya belajar terus nih kayak begini nih, hal-hal baru begini. Pasti aneh, Brahma kan dewa yang ada di film Antv apa India yang diketerole, cangkole gitu kan, ada begitu kan, mesti mikirnya kan. Ternyata ada ikatannya, dan Brahmanisme salah satu agama tertua. Belajar di rangkuman kedua ini kita sama-sama belajar. Gak ada yang cukup, oh gue udah cukup umur untuk mengerti segalanya, enggak. Ini masalah di video ini nih, brainwashing. Ada yang ngerti nggak brainwashing? Sekarang ini udah propaganda yang namanya brainwashing, semua ini udah banyak. Kita harus buka kembali kitab-kitab yang dibawa Nabi, bukan kitab-kitab yang dibawa toko buku, bukan Nabi. Harus dibuka tuh, karena ini udah akal-akalan gitu, udah kacau guys. So tetap belajar, tetap saling menyemangati, dan gue ngomong begini bukan berarti gue kontra dengan LGBT dan lain. Gue juga nggak setuju memang dengan itu. Gue sangat mengharapkan kesadaran bagi mereka, tapi gue nggak memusuhi mereka gitu guys. Oke, poin terakhir, love in mind, peace always. Itulah guys poin terakhir, harus dibalikin ke akal sehat. Apapun itu harus dibalikin ke akal sehat. Hatta kita mencintai pun harus dibalikin ke akal sehat gitu. Dan selalu peace, damai. Karena ini kan kita rahmatan lil alamin, ya enggak? Kita harus saling mencintai, benar. Tapi saling mengkritik juga harus benar. Sebenarnya ini gerakannya harusnya ada di gerakan di pemerintah, bukan di gerakan kita. Kita mah apa tuh? So guys, gue rasa itu aja, dan jangan lupa untuk subscribe jika ini sangat bermanfaat, karena I love keganjilan. Banyak yang ganjil. Dan jika yang ingin komen, silahkan komen di bawah. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Yang jelas kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. I love you so much and peace.